Halo, apa kabar pemirsa? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menjumpai Anda dalam program acara spesial untuk Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Dan pemirsa Dalmau TV, kita mengetahui banyak sekali prestasi yang telah disabet KONI Kota Batu. Namun, dan tentunya kita juga ingin mengetahui bersama apa saja program-program yang telah direncanakan dan program apa saja yang selama ini telah berjalan di KONI Kota Batu. Kali ini saya telah bersama dengan Ketua KONI Kota Batu, saya bersama dengan Bapak Slamet, Pak Sentot Ari Wahyudi, pemirsa ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Pak Slamet ya? Saya teringat mantan nih detailnya Pak. Kebetulan mantan namanya Slamet. Ya. Oke, Pak Sentot kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini lama tidak berjumpa ini Pak Sentot, nampaknya semakin segar aja ya. Amin. Alhamdulillah. Pak Sentot, malam hari ini kita akan membahas tentang program KONI. Iya. Kedepannya dan juga program KONI yang telah terlaksana ini Pak Sentot ya. Oke, Pak Sentot, saya langsung aja ya, nggak usah lama-lama bertanya boleh ya? Mau langsung nggak apa-apa. Oke, Pak Sentot, seperti di episode yang lalu bahwa ternyata itu banyak sekali atlet-atlet berprestasi di Kota Batu yang menyabet penghargaan begitu. Nah, pastinya ini sudah ada rencana program yang telah dibuat oleh KONI Kota Batu. Nah, ini kalau boleh tahu nih program apa sih Pak nantinya yang akan dibuat oleh KONI Kota Batu ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Alia. Kami di KONI Kota Batu pada tahun ini setelah kita kemarin berprestasi di ajang Porprov 8 2023, kami akan melaksanakan kegiatan rapat kerja. Rapat kerja ini adalah bagian daripada ketentuan daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, dan juga nantinya akan mengevaluasi semua kegiatan setelah 1 tahun kegiatan di tahun 2023 ini, mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Dari itu kita sampaikan nanti kepada peserta rapat kerja yang terdiri dari pengurus KONI, juga dari ketua dan sekretaris atau pengurus daripada cabang olahraga yang tergabung di KONI Kota Batu. Oleh karena itu, di dalam rapat kerja ini, semua program tidak harus itu dilakukan atau diprogramkan oleh KONI saja, tetapi harus bersama-sama cabang-cabang olahraga itu. Karena pada hakikatnya cabang olahraga itu ya yang memiliki nanti istilahnya ke depan apa yang akan dilakukan di dalam masalah pembinaan, pembibitan, sampai kepada atlet-atlet sampai mencapai satu atlet prestasi. Sehingga nanti kemarin sudah kita berikan satu kisi-kisinya, antara lain bahwa kita tidak boleh berlama-lama setelah Porprov 2023 ini, segera 2024 ini hasil evaluasi kita harus ada peningkatan. Dalam artian mungkin ada penambahan cabang olahraga, mungkin ada penambahan atlet-atlet yang akan bergabung di masing-masing cabang olahraga. Ya, katakanlah mungkin ada kendala di ring 1 yang sudah prestasinya sudah sangat tidak bisa diharapkan karena usia, karena ikut di PON dan sebagainya. Itu kita evaluasi semua. Sehingga kami nanti akan menemukan atlet-atlet yang nanti setiap cabur ini semestinya yang real atlet kita, yang harus kita masukkan di Porprov nanti harus melalui tahapan-tahapan itu. Tahapannya pertama kami berharap ada seleksi di tingkat cabur masing-masing. Artinya di seleksi ini tidak hanya kepada kepentingan atlet ini masih layak atau tidak. Paling tidak atlet ini ada jaminan bahwa mereka betul-betul bisa mengikuti di Porprov. Sehingga saya minta bahwa hubungannya atlet dengan pelatih, dengan cabur, ada semacam fakta integritas begitu. Sehingga mereka nanti tidak lari kemana-mana. Berarti selama ini belum ada fakta integritas? Itu setiap tahun kita adakan begitu. Ya. Karena ini menyongsong Porprov yang akan datang. Harus kita ulang lagi, supaya atlet kita itu punya konsekuensi,
bahwa dia tidak akan lari kemana-mana, tetap konsekuensinya menjadi atletnya Batu. Kalau sudah seperti itu, secara dokumen ada, baru kita masukkan mereka nanti di kegiatan pusat pemusatan latihan pada masing-masing cabur. Itu nanti kita juga akan kerjasama dengan penggeliat-penggeliat olahraga yang senior-senior untuk sama-sama berkewajiban untuk memantau perjalanannya pusat itu. Insya Allah pusat ini paling nggak kita programkan mulai bulan Februari sampai ya bulan November akhir tahun begitulah. Nah itu nanti akan terukur berapa satu minggu, berapa satu bulan, sampai berapa kali dalam satu tahun itu dilaksanakan untuk pemusatan yang wajib diikuti oleh atlet-atlet yang sudah punya fakta integritas yang disiapkan untuk Porprov 2025. Oke Pak Sentot, melihat pengalaman dari evaluasi di tahun-tahun ketika Pak Sentot masih menjabat sebagai wakil ya, kalau misalnya berdasarkan pemantauan Pak Sentot ketika itu waktu menjadi wakil, kemudian dengan adanya rapat kerja di tahun-tahun sebelumnya, ada nggak sih Pak perbedaan antara yang tahun kemarin dengan yang tahun-tahun yang sekarang yang akan berjalan itu? Ya. Biasanya apa sih yang dihasilkan? Ya, perbedaan itu pasti ada lah. Contoh di masalah program. Iya. Pasti setiap tahun itu program itu harus menyesuaikan dengan kondisi daripada program yang akan dilakukan. Ada apa di depan tahun ini? Tahun ini ada apa? Tahun besok 2025 ada apa? Ya, yang kedua berkaitan juga masalah anggaran. Anggaran ini biasanya berbasis kegiatan, berbasis program gitu. Jadi bukan istilahnya program yang dengan anggaran segini harus dicukup-cukup, bukan. Paling tidak harus terukur bahwa pusat itu sudah kita tentukan dalam sekian bulan itu anggaran yang harus kita keluarkan sekian. Berarti itu kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui usulan lewat proposal bahwa tahun ini mohon kami mengusulkan anggaran sekian dengan tujuan kegiatannya A, B, C, D dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sarana prasarana. Jadi saya harapkan kalau kemarin-kemarin itu prestasi bukan karena sarananya buruk atau tidak ada, tetapi semua itu perlu kita evaluasi. Iya. Kalau sekarang jadi tuan rumah tahun 2025, berarti sarana itu harus benar-benar ada. Baik untuk fasilitas latihan, proses daripada perbaikan atlet, juga nanti bisa digunakan untuk venue-venue pada waktu kegiatan Porprov. Nah inilah hal seperti ini, makanya kami kepada pemerintah daerah, ya kami mohon ada suplai anggaran yang paling tidak ya ada ya terukur lah, bukan kami istilahnya dengan anggaran besar kita senang, bukan. Karena apa? Kelihatannya wah ini sekian miliar senang, bukan. Kalau saya enggak gitu. Karena anggaran ini berbasis kegiatan, berbasis program. Dan anggaran ini kalau diberikan itu ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai anggaran diberikan terus teman-teman di cabur itu tidak mampu untuk memberikan laporan SPJ dan sebagainya. Oh, itu tanggung jawabnya besar nanti. Oleh karena itu saya harapkan bahwa anggaran ini benar-benar nanti bagaimana kita sesuaikan dengan program kita. Mudah-mudahan dari program kita itu nanti pemerintah juga bisa memberikan satu apa ya istilahnya kemudahan-kemudahan untuk ya sudahlah KONI kalau memang itu program KONI sama-sama mendukung dan sebagainya. Itu yang kita inginkan seperti itu. Bahwa ngomong anggaran tidak hanya kepada pemerintah, kita juga ngomong kepada wakil-wakil kita di DPR. Dengan adanya semua kegiatan-kegiatan ini sehingga ada paling tidak ada kolaborasi antara pemerintah ini dengan KONI, dengan penggeliat-penggeliat olahraga, kebutuhan-kebutuhan tentang proses pembentukan prestasi itu. Oke. Tadi ini kan juga berdasarkan evaluasi yang tahun-tahun lalu ini kan ya, apakah setiap tahunnya pasti akan memunculkan cabur-cabur baru ini Pak atau gimana? Ya, tidak pasti begitu. Begini, kalau sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di provinsi, memang tidak tahu teman-teman di provinsi Pengprov itu sering dekat dengan saya, Pak Sentot, bahwa di Batu dia dibentuk untuk cabur angkat besi, untuk cabur ini. Tapi tidak mudah seperti itu, karena apa? Kalau fasilitas kita punya tapi atlet, kan nggak gampang. Gitu kan? Kalau kita mau cari atlet dari luar, ya mungkin manfaatnya untuk berkelanjutannya sangat limit sekali. Karena saya berharap paling tidak putra-putra daerah kita inilah, walaupun Batu itu kota kecil, paling tidak kita potensi itu tetap kita gali, syukur-syukur itu adalah atlet yang asli di kota Batu. Tapi kalau namanya
ada porpor dan sebagainya, mungkin ada cara-cara yang lain, bagaimana yang penting prestasi itu terwujud. Itu menurut saya begitu. Oke. Nah, nantinya ini Pak Sentot di tahun ini kan sebentar lagi kan tahun 2003 akan segera berlalu. Nah, nantinya di tahun selanjutnya apakah berencana akan ada cabur baru ini Pak? Dari rapat kerja nanti, rupa-rupanya sudah ada 2 cabang olahraga, baik itu cabang olahraga anggar, yang kita juga punya atletnya juga di Batu, yang sekolah di Batu juga, sehingga itu pun sudah mendaftar ke kita, SK-nya juga sudah selesai, termasuk ada satu lagi, yaitu Pergatsi, Persatuan Gateball Indonesia ini, yang kemarin juga sudah mengurus SK-nya, bahkan sudah selesai SK-nya disampaikan kepada KONI. Ini nanti akan bergabung, ada tambahan 2 cabur ini. Hanya sekarang untuk gateball ini memang masih awal ini diwarnai oleh orang-orang tua. Jadi hanya untuk rekreasinya untuk Tapi saya sampaikan mereka juga sudah melakukan sosialisasi baik ke SMA 1, ke SMA 2, termasuk kepada sekolah-sekolah yang lainnya yang masih usia-usia untuk bisa dicetak jadi atletnya gateball. Karena di Porprov sudah ada. Mudah-mudahan bahwa mereka nanti di Porprov akan datang juga bisa menyumbangkan prestasinya untuk gabung yang ada di Batu ini. Ya, di Malang juga sudah ada juga gitu. Kalau untuk yang gateball ini atletnya ada berapa? 2 ya yang gateball? Gateball ini belum, artinya masih sosialisasi, masih kita terima dulu sebagai anggotanya KONI. Oke. Nanti sudah menjadi anggota KONI ya? Ya, ini nanti kita resmikan nanti pada waktu rapat kerja. Ada rapat kerja, terus mereka nanti kita resmikan lewat disaksikan oleh semua cabur dan pengurus KONI yang ada. Itu sekaligus untuk meresmikan gateball dan Pergatsi ya, tanggal 23 ini. Oke. Pak Sentot ini ternyata mau ada yang lewat, ini sabar dulu ya. Iya. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai, dan kita masih berada di kantor KONI Kota Batu. Saya masih bersama dengan Pak Sentot ya. Kita berada di segmen kedua ya Pak Sentot ya. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa nanti sekaligus untuk melaunching cabur baru ini ya. Luar biasa sekali. Berarti nanti totalnya ada berapa cabur nih? Kalau dengan 2 ini ada 38 cabur, termasuk yang tadi ada yang bujonal maupun yang ada prestasi. 38 nanti yang diwadahi oleh KONI. Tapi memang apakah targetnya KONI ini setiap tahun akan memunculkan cabur baru targetnya? Apakah ini juga merupakan salah satu target juga dari KONI? Nah, kalau KONI melihat cabur-cabur yang akan masuk di KONI, ya kami lihat latar belakangnya. Artinya begini, punya semangat nggak dia untuk, karena KONI kan yang ditampung KONI kan olahraga prestasi, ya, sehingga kalau mereka memang punya satu pemikiran kedepannya programnya untuk prestasi itu bagus, dan paling tidak sudah adalah calon-calon atlet maupun atlet-atlet yang sudah ada, ya kami siap untuk itu. Tidak hanya sekedar masuk jadi anggotanya KONI aja, ya kita tuntut juga untuk pembinaan atletnya sampai bisa menuju prestasi. Oke, berarti nanti untuk yang 2 cabur yang nanti ini masuk, dia akan mengikuti prosedur dari awal ya ini ya? Iya harus. Kalau untuk yang cabur yang baru tuh biasanya awalnya yang kayak gimana Pak? Untuk prosedur awal, mulai yang paling dasar gitu, gimana? Saya sampaikan dulu kepada cabur-cabur yang baru ini. Satu, saya minta bahwa organisasinya itu harus sehat dulu. Ya, karena ngurus organisasi sehat itu yang gimana? Sehat artinya bahwa jangan sampai di organisasi itu hanya ada nama ya orang yang titip nama saja. Tapi nggak mau tahu tentang tujuan daripada organisasi ini. Dan ini organisasi harus kompak, ya, harus punya kemampuan yang sama dari semua jajaran pengurus itu kan. Ya. Itu. Yang kedua, mereka itu juga harus taat kepada masalah administrasi. Karena di dalam KONI yang sudah tergabung, apalagi kan sudah punya atlet prestasi, dia juga berisiko pada satu anggaran. Ya. Itu harus juga memahami masalah administrasi. Yang ketiga baru prestasi. Ya, kalau organisasinya sehat, terus administrasinya juga
bagus, Iya. tinggal tuntutannya pada prestasi. Sehingga kalau tiga-tiganya ini bagus, insya Allah mereka akan ada konsekuensi ingin maju gitu terus. Nah, itu saya melihatnya seperti itu. Nah, apakah nanti di KONI ada cabur yang sudah masuk sudah lama itu sesuai dengan apa yang saya bicarakan? Ada juga, makanya kita berikan kepada mereka katakanlah peringatan satu. Oke. Peringatan Oh, dua. itu ada peringkatannya ya, Pak ya? Ya, kalau memang di KONI tidak punya satu prestasi terus mau ngapain di KONI gitu. Oke. Oke, berarti ini juga beberapa syarat untuk para cabur baru ya, Ya. organisasi yang harus sehat, kemudian taat pada administrasi Karena dan gini, Mbak, ya. prestasi ya. Menurut saya gini, bahwa saya bicara soal prestasi itu tidak hanya masalah fisik gedung atau tempat itu ya. Sekarang saya membayangkan untuk seperti para layang, itu harga parasutnya itu tidak murah ya. Sekitar 60, 65, bahkan sampai ada lagi sampai ratusan ada. Parasut itu, satu parasut. Oke. Termasuk sepeda juga begini. Itu semua konsekuensinya kalau itu attitude prestasi, masa KONI diam aja? Iya, Ya betul. kayak gitu, karena itu fasilitas mereka untuk berprestasi. Berarti termasuk salah satu yang kapan lalu untuk yang atlet yang para layang yang mendunia itu berarti harga parasutnya juga nggak main-main ya? Nggak main-main. Fantastis Iya ya? betul. Makanya diharapkan dari para layang sendiri satu atlet prestasi harus paling tidak punya satu parasut sendiri. Oke, itu diwajibkan ya? Ya, itu contoh saja gitu. Jadi makanya saya ngomong tadi ya organisasi sehat, tertib administrasi, sukses prestasi. Baik, untuk kedua cabur yang nantinya dua ini nanti akan menjadi cabur baru ya, menjadi keluarga, bergabung menjadi keluarga di KONI ini. Berarti ini kedua cabur ini sudah mulai melengkapi administrasi ya? Sudah, artinya sudah ber-SK semua. Jadi SK nanti diberikan pada waktu launching itu termasuk penyerahan bendera panji-panjinya cabur. Baik, oke. Berarti nanti untuk selain itu tadi Bapak Santot mengatakan ada juga permasalahan-permasalahan lain ya, seperti evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti tadi itu Bapak mengatakan di ring 1 ya, maksudnya itu Ya. yang kayak gimana kalau di ring 1 Ya. biasanya yang sering kali terjadi? Jadi ring 1 itu adalah atlet yang sudah mengikuti Porpop dan dapat medali, ya kan, dapat medali. Itu saya masukkan di kategori ring 1. Yang ring 2 ini atlet yang sudah mengikuti Porpop tapi belum mendapatkan medali. Itu ring 2. Ya. Ring 3 itu adalah atlet-atlet yang sudah dibina oleh pelatihnya caburnya. Dia sudah mengikuti event-event, single event katakanlah ke juda, ke juploh dan sebagainya, open turnamen dan sebagainya. Tapi mereka belum punya kesempatan untuk ke Porpop. Itu kita masukkan di ring 3. Jadi untuk pusat dalam 1 tahun anggaran itu tidak sama antara ring 1, ring 2, ring 3. Dalam artian kapan mereka harus masuk pusat ring 1. Katakanlah ring 1 nanti, betul. mulai bulan Februari sampai Desember. Mungkin ring 2 bisa kita mulai bulan Mei. Mungkin ring 3 bisa kita mulai bulan Agustus. Nah inilah. Kok bisa beda-beda gitu ya? Iya, rentang waktunya? karena mereka nanti kita berikan kesempatan dulu kepada pusat mandiri. Biar di caburnya ada kemandirian pusatnya dulu. Setelah itu Terus mereka nanti memunculkan kemandirian pusat tuh gimana? kemandirian itu dia bisa menggunakan anggaran yang disupport dari KONI untuk mencetak atlet-atlet itu, pembibitan atlet-atlet itu, sehingga kami serahkan sepenuhnya kepada cabur dan pelatihnya untuk menciptakan pusat mandiri di caburnya. Setelah dirasaan bahwa ini punya satu perkembangan atlet ini, baru KONI memanggil untuk diikutkan di pusatnya KONI. Kalau sudah di pusatnya KONI, ya nanti akan lebih banyak lagi karena itu tadi gabungan dari ring 1, ring 2 dan ring 3. Dari situlah nanti akan muncul di ring 2 dan ring 3 itu untuk kita seleksi kembali untuk bisa setara dengan ring 1 persiapan menuju Porpop. Oke, berarti seperti ini ya Pak Sentot ya, untuk yang menuju pusat mandiri. Nah, misal ini kan kedua cabur ini kan nantinya baru akan di-launching tanggal 23 Desember nanti. Nah, untuk dia proses menuju pusat mandiri ini berapa lama biasanya ya? Kan dia kan cabur baru, betul-betul baru kan. Menuju untuk pusat mandiri itu apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Artinya itu punya konsekuensi pada satu
masing-masing pelatih di cabur itu. Ada yang butuh 3 bulan, ada yang butuh 6 bulan, bahkan ada yang butuh 1 tahun. Untuk itu cara pandangnya pelatih itu sebagai kesempatan di pusat mandiri tadi. Kenapa? Kalau seleksi kita nanti itu dasarnya ada beberapa hal. Katakanlah sekarang, pernahkah mereka sudah mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar Porprov? Gitu. Bagaimana dengan tes pengukuran anak-anak ini? Kalau tes pengukuran saja sudah lemah, kita paksakan di pusat, ya bukannya koni rugi, bukan. Artinya belum waktunya, jangan dipaksakan. Karena nanti bahaya kalau seorang atlet belum waktu yang dipaksakan, ada cedera dan sebagainya. Nah ini yang keliru nanti koni lagi. Kenapa? Ini perjalanan ini sudah saya pelajari betul. Iya. Bahwa semua atlet pun harus kita masukkan di asuransi BPJS tenaga kerja dan sebagainya. Supaya nanti pada suatu mereka latihan mandiri, latihan pusat koni dan sebagainya, ada cedera dan sebagainya, itu koni yang akan menanggung risikonya lewat BPJS tenaga kerja. Oke, berarti lama tidaknya mereka menuju pusat mandiri itu tergantung dari itu ya, pelatihnya masing-masing ya? Tergantung dari pelatih masing-masing. Oke, tapi biasanya yang membuat lama itu apa sih Pak? Dari segi apa sih yang selama ini Pak Sentot lihat itu? Ya banyak, katakanlah banyak atlet yang karena dia juga masih banyak persentase tinggi memikirkan sekolah, sehingga jam-jam mereka untuk latihan itu sangat sempit. Terus mungkin juga demikian bahwa pelatih itu kalau melatih hanya ya 1-2 orang, kadang-kadang kayak kurang semangat, harus banyak atlet yang lain, macam-macam lah persoalan gitu ya. Kita selalu melakukan pendekatan. Tetapi kalau dari proses itu sudah bisa memunculkan yang kita harapkan, ya sudah kita gabung aja di pusat yang koni gitu. Karena di pusat koni ini, teman-teman koni pengurus ini saya tempatkan sebagai supervisor. Katakanlah Pak Sutiono Wimpresnya, supervisor di cabur apa, katakanlah di cabur gulat. Sudah, kamu tekuni cabur gulat ini mulai proses pusat sampai benar-benar disiplin latihannya, sampai benar-benar pelatih mengeterapkan satu aturan di dalam pelatihan dan sebagainya. Ini semua ada tanggung jawab pada supervisor. Saya juga demikian, ketua dan berdiam diri, ya keliling saya lihat terus perkembangan itu. Bergerilya. Iya. Oke, baik, berarti seperti yang di episode di episode sebelumnya ya Pak Sentot ya, bahwa seorang pelatih itu harus memiliki lisensi begitu. Betul. Berarti untuk nantinya kedua cabur baru ini yang akan masuk, berarti mereka juga harus memiliki lisensi ketika masuk awal gitu. Ya, jadi nanti di dalam rapat kerja kami tekankan, kita evaluasi kembali bahwa pelatih-pelatih yang mungkin sudah tidak berada di cabur itu, cabur segera mengusulkan pelatih-pelatih baru untuk mencari lisensi melalui pendidikan dan pelatihannya seorang pelatih. Itu setiap tahun kita evaluasi. Dikasih waktu nggak? Harus berapa lama mereka memperoleh lisensi itu untuk yang cabur baru? Gitu? Pelatihan itu masing-masing cabur tidak sama. Ada yang latihan itu bisa sekian bulan itu masing-masing cabur berbeda. Oke, ini bahasnya masih lisensi ya ini ya Pak Sentot. Ini mau ada yang lewat. Oh iya. Tetap dalam program acara Ngobras Nurul Hantai usai jeda pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Kita menuju ke segmen yang ketiga. Kita masih membahas terkait rencana kerja untuk KONI Kota Batu pemirsa di selanjutnya. Oke Pak Sentot, tadi tentang lisensi ya Pak Sentot ya, bahwa memang pada dasarnya itu masing-masing tidak ada yang sama, ada yang sebulan 2 bulan baru bisa mencapai lisensi begitu. Betul, ya Pak Sentot. 1 minggu ada yang ini. 1 minggu juga ada. Ada. Cepat itu ya. Macam-macam. Artinya kan itu kan teorinya saja. Tapi ada juga yang mengikuti lisensi dikaitkan dengan prakteknya. Itu biasanya jauh lebih lama ya Pak? Jauh lebih lama, iya. Oke, berarti nanti itu akan disampaikan oleh KONI kepada mereka ketika rapat kerja itu ya nantinya ya, untuk tentang lisensi itu? Ya, baik. Kita sampaikan kepada rapat kerja, semua cabur harus ada menunjukkan lisensi pelatih, paling tidak saya berharap setiap cabur itu ada 2 pelatih. 2 pelatih? Ya. Meskipun itu yang kalau untuk yang cabur baru juga 2? Ya kita sampaikan aja bahwa kami berharap di KONI ini mengeterapkan semua cabur ada 2 pelatih. Menurut kemampuan cabur itu sementara harus
mungkin bisa satu kan dari itu kan nggak mudah, bukan ujung-ujungnya langsung dapat orang untuk layak jadi pelatih kan, ada terukur juga gitu. Baik, saya mau beralih tentang pemusatan latihan ini ya Pak Sentot ya. Tadi kan Pak Sentot ini mengatakan ini biasanya digelar setiap bulan Februari sampai November begitu. Betul ya. Ini biasanya untuk bentuk pelatihannya seperti apa sih ini Pak? Apakah ini untuk semua cabur begitu Pak Sentot? Ya. Jadi untuk semua cabur itu walaupun itu catur tetap kita pusatkan, walaupun tetap kita pusatkan, gitu. Karena pusat satu bagaimana melatih antara atlet dan pelatih itu betul-betul disiplin. Kalau sudah ngomong disiplin, kalian terukur bahwa KONI juga memberikan satu fasilitas. Kalau untuk disiplinnya atlet itu seperti apa sih, terutama untuk yang kayak catur itu gimana? Ya kan pelatih sudah buat program kan. Jadi pelatih sebelum pusat itu dimulai, pelatih sudah menyetorkan program-programnya. Nah, program-program latihannya bentuknya bagaimana, ya kan? Mungkin ada yang latihan di dalam ruangan, ada yang latihan di luar ruangan. Terus 1 minggu harus berapa kali latihan, dalam 1 kali latihan berapa jam dan sebagainya, ya. Terus itu nanti bagaimana dalam 1 bulan itu progresnya, nanti dalam latihan bagaimana, itu semua nanti dituangkan di dalam program-programnya pelatih. Dari program-program pelatih itulah nanti disampaikan oleh KONI, dievaluasi oleh KONI, nanti akhirnya disampaikan kepada pendampingnya, namanya supervisor, kepada masing-masing cabang olahraga. Nah itu yang kita lakukan, sehingga manakala katakanlah sekarang sudah masuk 3 bulan latihan, kita evaluasi mulai supervisor sampai kepada pelatih sampai kepada atlet, progresnya gimana. Ya kalau itu ternyata di absennya itu banyak yang bolong dan sebagainya, ya konsekuensinya ini perlu ada satu evaluasi terus. Gitu. Tapi ada yang sering absen? Ya ada aja namanya kita juga setiap hari mampu kita untuk memantau dan sebagainya, mungkin ya ada, tapi kita nggak usah terlalu yang penting saya positive thinking aja terhadap persoalan itu. Yang terbukti ya kemarin prestasi kita juga bagus gitu. Meskipun sering absen gitu ya. Ya itulah nyari. Pak Sentot, berarti kan tadi kan Pak Sentot mengatakan bahwa dalam mereka ini para pelatih harus membuat program yang isi programnya tentang untuk latihannya kapan, jam berapa dan di sini lebih detail ya. Apakah ketika mereka membuat program itu apakah biasanya dirundingkan juga kepada supervisor? Ya. Biasanya atau gimana? Biasanya program-program itu setelah kita evaluasi, mungkin supervisor bisa menambahkan, ini kok kurang ini, terus alat ukur yang digunakan untuk pusat ini melalui pelatih apa gitu. Karena contoh sekarang masalah selam, latihannya di mana? Terus setelah itu apakah monoton di tempat kolam ini saja? Ternyata enggak, harus ke sana Pak, harus ke sana. Itu semua terinci dalam program itu. Nah, ya kalau itu semua bisa dilaksanakan dan terpantau oleh kejujuran seorang pelatih, bahkan niatan yang tinggi terhadap atletnya, supervisor ya agak enak untuk mantunya. Tapi kalau ada yang katakan tadi ada yang bolong-bolong, ya supervisor kita tegur, kenapa mesti harus begitu gitu. Karena tanggung jawabnya tidak melekat pada satu prestasi, juga melekat pada anggaran juga gitu. Baik, kalau ngomong-ngomong tentang supervisor ini Pak Sentot, apakah supervisor juga diwajibkan untuk memiliki lisensi? Enggak. Supervisor itu adalah di organisasi kita, di KONI, orang-orang anggota KONI aja. Berarti berbeda ya ini untuk yang supervisor. Berarti ini setiap masing-masing cabur memiliki supervisor masing-masing ya? Iya, masing-masing cabur. Berarti untuk yang cabur yang 2 baru nanti ini sudah ada calon supervisornya? Ya pasti ada. Karena kan supervisor gitu kan bukan masalah teknis kan. Artinya mereka hanya memberikan satu pemantauan, pengawasan sampai sejauh mana tingkat pelatihannya sesuai nggak dengan yang dia punya program dan sebagainya. Nah bisa saja satu supervisor merangkap dengan 2 cabur, bisa saja seperti itu. Karena dari cabur yang ada ini kalau memang anggota kita lengkap satu-satu ya satu, kalau bisa juga bisa
satu merangkap, dua cabur bisa terjadi juga. Kalau selama ini yang di sini ada yang merangkap Ada, cabur, tapi gitu. ada dua supervisor gitu. Oke. Ya artinya supervisor itu yang saya lihat mungkin di BIMPRES-nya karena Oke. perlu ini ada rutinitas, kontinuitas untuk pemantauan dengan tempat latihan yang tidak terlalu jauh jaraknya. Ya sudahlah dilakukan seorang untuk dua cabur, tidak ada masalah. Baik. Toh pada akhirnya ketua ini juga harus turun kepada semua cabur itu. Oke, Pak Sentot, kita melihat ternyata ini ada puluhan cabur yang ada di KONI ini. Nah, ada nggak sih cabur yang belum mengeluarkan prestasi hingga saat ini yang ada di KONI? Ada nggak? Ya pasti ada kan. Semuanya kemarin aja kita ngirim hanya 34 cabur, hanya 14 yang punya prestasi. Oke. Untuk selebihnya yang belum memiliki prestasi, kira-kira motivasi apa sih yang Pak Sentot berikan kepada mereka agar mereka tuh lebih semangat gitu? Ya, motivasi ini saya sampaikan juga kepada ketua caburnya. Iya. Kita sampaikan juga kepada pelatihnya, kita sampaikan juga kepada atletnya. Hal kendala apa yang menjadi prestasi ini terhambat atau belum punya peluang prestasi dan sebagainya. Itu terus harus ada komunikasi secara intens, sehingga kalau itu ada hal-hal yang sifatnya itu kelemahan-kelemahan itu, ya tentunya harus kita bangun bersama. Tapi kalau itu semua upaya itu sudah dilakukan, memang prestasi belum bisa diraih, ya itu kita nggak bisa untuk memaksakan begitu, ya kan? Betul. Karena di semua daerah kan kompetitif. Jangan-jangan kita beranggapan bahwa atlet Batu paling hebat, ternyata di Malang sana ada yang lebih hebat lagi, kan gitu kan? Sehingga saya berharap kepada cabur-cabur kita, kalau sudah punya atlet-atlet andalan, sudahlah lakukan tryout. Bertanding dengan Malang, bertanding dengan Kediri, bertanding dengan Jember, begitu. Sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan lawan tandingnya. Atau juga pada waktu menjelang Porprov, dia sudah tahu yang akan muncul di kelas saya itu nanti dari daerah ini. Nah, itu semua harus terus terpantau. Artinya suatu saat mereka akan ketemu di Kejurprov, ketemu iki lagi. Untuk di Porprov, jangan-jangan iki lagi juga ketemu. Itu Jawa Timur seperti itu. Kalau nanti kita banyak mengandalkan kemampuan berlatih kita di Batu saja, nggak tahu di luar untuk masalah lawan tanding kita, ya berat. Itu. Cukup sulit ya ternyata ya. Cukup sulit memang. Iya, memang kayaknya aneh ya. Waduh, ujung-ujungnya kungu ada prestasi bagus di Batu. Iya, dapat medali. Tapi prosesnya ini tidak gampang prosesnya ini. Belum betul, kita menampung emosionalnya orang-orang, bukan begitu kan? Namanya olahraga itu sampai ngomong sama teman-teman nih, ketua cabur, gue gak mau rotok setengah gak gelem ngurusin gini-gini, iya kan? Ini perjuangan, ya kan? Artinya teman-teman yang di cabur-cabur itu mereka sendiri juga gitu. Nggak mungkin dia berharap semua persoalan ini dijatuhkan kepada pemerintah. Pasti orang-orang yang gak punya hobi, punya apa? Kantongnya sendiri juga modal-modal orang-orang begitu. Tapi kalau itu punya prestasi, sama bangga itu dirasakan semuanya. Itu di olahraga begitu. Tadi Pak Sentot bilang belum lagi menampung emosinya apa tadi? Ya emosi daripada atlet, pelatih, cabur kayak gitu. Karena itu tadi proses untuk mencapai prestasi itu tidak mudah, apalagi kalau saya lihat banyak itu cabur-cabur yang cukup ketat. Ketuanya sampai turun sendiri, sampai itu memberikan satu ilmu disiplinnya dan sebagainya. Ada memang. Dari disiplin itulah saya lihat layak kamu kalau dapat prestasi. Kamu naik kelas ya, Bi. Kalau dihitung di angka mungkin ya 100 lah. Mencapai lebih dari itulah ya mungkin. Ya, tapi lawan kita luar biasa loh ya. Batu itu kota kecil, hanya 3 kecamatan, tidak mudah, tapi cita-cita harus setinggi. Ya kan gitu kan? Benar, oke. Pak Sentot, ini untuk program selain rapat kerja yang dalam waktu dekat ini akan ada, apa lagi nanti ke depannya ini programnya yang akan ada? Jadi nanti setelah rapat kerja ini kita lihat, katakanlah teman-teman mau membuat analisis
terhadap analisis SWOT atau apa nanti yang akan diterapkan dalam rapat kerja ini. Ini maksudnya teman-teman siapa? Pelatih? Teman-teman ini ya di KON ini bersama-sama cabur itu. Ya, di dalam cabur nanti kan ada istilahnya sidang komisi ya, katakanlah begitu, komisi A, komisi B, berkaitan dengan prestasi, berkaitan dengan sarpras, berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan masalah pembinaan, macam-macam di situ, sama-sama dibangun lewat sidang komisi itu. Nanti akan melahirkan rekomendasi apa yang harus dijabarkan pada posisi tahun 2024. Baik. Termasuk evaluasi yang kemarin 2023 yang belum dilaksanakan apa. Selalu harus begitu. Oke. Pak Sentot, seperti biasa ini mau ada yang lewat terlebih dahulu. Pemirsa Damo TV yang di rumah tetap dalam program Acara Ngobras, usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Kita menemani malam hari Anda pemirsa ya. Kita masih bersama dengan Pak Sentot dan kita beralih menuju segmen 4 pemirsa ya. Baik Pak Sentot. Ya. Apa? Pak Sentot, ini sekarang saya mau bertanya tentang untuk yang cabur non fungsional ya. Ya. Untuk yang cabur yang fungsional. Iya, yang non fungsional ya, ada ya? Non fungsional ya cabur prestasi tadi. Oke, yang untuk yang seperti fungsional, yang IWO itu, kemudian yang wartawan tuh ya. Nah, apakah mereka masing-masing, apakah mereka juga diwajibkan untuk membuat seperti program kerja gitu? Ya. Begitu. Kalau itu sifatnya yang fungsional itu tidak ada target untuk capaian prestasi. Oke. Tapi bagaimana bahwa komunitas, contoh sekarang katakanlah Bapopsi. Iya. Bapopsi ini memang juga punya tugas bagaimana bisa kerjasama dengan dinas pendidikan untuk bisa mencari pembibitan atlet lewat sekolah-sekolah, ya kan? Itu bagian daripada bisa sharing nanti akhirnya ketemu dengan cabur apa yang disukai kalau hasil sosialisasi itu jalan. Contoh sekarang Perbosi, Persatuan Wanita itu yang ada juga kemarin itu biasanya dijabat oleh istri-istri wakil wali kota sebagainya. Itu mereka punya komunitas, katakanlah ada juga kelompok-kelompok senam, gitu, kelompok-kelompok ibu-ibu untuk kebugaran sebagainya. Itu juga tidak bisa kita abaikan. Itu juga bagian daripada memberikan suasana di lingkungan Kota Batu ini sama-sama kepingin semua sehat. Jadi olahraga di KON itu tidak hanya prestasi tapi juga bersama-sama ibu-ibu itu paling tidak mewarnai. Kalau di Batu itu nanti semua gerak untuk komunitas olahraga, ya saya pikir juga bagian daripada potensi harus kita garap. Ya. Ternyata orang-orang Batu itu sehat-sehat, ternyata orang Batu itu bugar-bugar, ternyata orang Batu itu senang bergerak semua. Apalagi masa sulit mencari prestasi lah, itu tanya seperti itu kan. Oke, ini untuk yang Bapopsi tadi ya, untuk yang Bapopsi kan memiliki tugas untuk menggait ini ya calon-calon baru ya untuk pembibitan begitu ya, ke pembibitan. Apakah sudah mulai ada yang baru nih? Sudah ada bidikan nggak kira-kira? Gini, memang kemarin memang di tahun 2023 kami banyak belum fokus memberikan satu sarana terhadap cabur-cabur ini terlalu lebih karena fokus kita kemarin ke Porprov. Kalau sudah bicara Porprov, anggaran banyak terserap ke sana. Iya. Tapi di tahun ini ada waktu luang untuk, karena Porprovnya 2025, kami ajak teman-teman yang ada di Bapopsi untuk bagaimana nanti bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan, ujung-ujungnya kepada sekolah-sekolah mulai tingkat sekolah dasar sampai SMP, bahkan sampai SMA. Karena atlet-atlet kita sekarang yang ada di Porprov itu banyak juga dari SMA-SMA ini. SMP sekolah-sekolah banyak ya, Mas? Iya banyak. Jadi saya berharap saya begini. Kalau jadi atlet prestasi, jangan sampai mengabaikan itu pendidikan. Bagaimana jangan seiring gitu. Tapi itu ketika yang ternyata berasal dari sekolah itu mungkin dia yang aktif di ekstrakurikuler di sekolah tersebut ya? Ya tidak harus di ekstrakurikuler, mungkin di sekolah itu bisa saja tidak ada ekstrakurikuler itu. Tetapi kami dengan pihak sekolah sudah berbicara, manakala atlet ini dibutuhkan untuk kepentingannya prestasi untuk wilayah,
paling tidak adalah dispensasi itu. Ya katakanlah jam kerja mereka 7 jam mungkin bisa dikurangi. Jam pelajaran. Bahkan untuk pelajaran tertentu paling tidak mereka memang jangan berpikir bahwa kalau atlet itu memang untuk menyerap pendidikan mesti lemah. Nah, kalau itu semua tanggung jawab pendidik ini bisa dikolaborasikan dengan bagus, saya pikir tidak ada sesuatu yang harus dilemahkan, tidak ada sesuatu yang harus dikalahkan. Pasti harus seiring ke bagaimana caranya gitu. Ya prestasinya bagus, syukur-syukur sekolahnya juga lulus dengan bagus kan gitu. Itu harapan kita seperti itu. Oke. Berarti ini setelah ini nanti untuk rencana kerjanya dari KONI ini apa untuk acara selanjutnya setelah rapat kerja tadi? Nah, setelah rapat kerja kami akan mengadakan rapat khusus ada di kepengurusan KONI, tentunya satu kepada kepentingannya organisasi. Apakah organisasi yang ada di KONI ini surat SK-nya semua masih istilahnya tidak ada yang mati. Tolong ini dilihat juga waktunya, mungkin sudah waktunya musyawarah anggota dan sebagainya. Kedua, masalah BIMPRES, bimbingan prestasi ini. Karena ini menyangkut suatu prestasi yang ada di KONI, mulai dari persoalan-persoalan sarana prasarana, mulai dari pembibitan, mulai dari sampai pusat, mulai juga penyediaan pelatih dan sebagainya itu ada di BIMPRES itu nanti. Ya, selain di BIMPRES kita juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya kita kerjasama dengan UM. Nah, itu harus segera ada semacam kerjasama di MOU baru, bagaimana untuk penguatan pembinaan di tahun 2024 ini. Jadi harapan saya sukses 2024 ini adalah bagian daripada nanti suksesnya di Porprov 2025. Jadi banyak, kita kelihatannya nggak banyak waktu. Karena sebentar lagi setelah ini kami akan juga membentuk tim, yang tim ini akan bertanggung jawab untuk venue-nya, persiapan venue-nya Porprov. Iya. Ya kalau hotel-hotel yang mana, ya dengan teknisnya bagaimana 2025 nanti harus itu akan kita gunakan untuk venue dan sebagainya. Nah inilah yang mudah-mudahan bahwa dari sini, ini PR KONI Batu, KONI Malang, Kabupaten Kota, untuk persiapan venue-venue yang benar-benar nanti representatif terhadap rencana Porprov tersebut. Oke, kalau dari KONI sendiri untuk yang maksudnya tadi bentuk kerjasama dengan universitas, itu maksudnya yang kerjasama yang gimana? Dalam kayak gimana? Ya, kerjasama begini kan di Fakultas Keolahragaan di Universitas Negeri Malang, itu kita kerjasama dengan pihak-pihak dekan atau dosennya dalam bentuk itu tadi, menyediakan seorang psikolog. Oke. Ya, kedua tim untuk tes pengukuran. Ya. Yang ketiga, kita ingin mereka hadir pada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusianya di kepengurusan dan di cabang olahraga. Hal-hal seperti itu saya pikir itu yang harus kita lakukan. Dan pasti untuk bentuk MOU-nya kan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya? Ya, hampir sama lah. Pihak akademisi ya, ini ya. Betul. Baik, saya mau beralih ke pertanyaan yang selanjutnya ini banyak Pak ya. Pertanyaannya. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan ini ya. Sampai sepertinya Cak ini nggak nutut waktunya kayaknya. Iya. Oke, baik. Berarti setelah ini kira-kira untuk PR yang belum terselesaikan ini apa ini Pak? Di KONI sendirinya menjadi PR besar ini Pak? PR besar ada di Saspras itu tadi saya sampaikan ini. Oke. Tanpa itu ya apa? Itu yang jadi satu kebutuhan ya, Saspras dan anggaran. Itu tetap PR besar kita gitu. Kalau sumber daya manusianya saya pikir di masing-masing cabur atau mungkin juga atlet atau mungkin juga pengurus KONI saya pikir normal-normal aja lah. Ya, artinya dia masih punya greget, punya semangat bagaimana kita bisa semua misi kita untuk prestasi Kota Batu. Baik Pak, kemudian untuk tentang pembinaan ya, untuk anggaran dari pembinaan apa itu juga diatur di ADART Pak? Kalau ADART kita nggak mengatur karena setiap daerah belum tentu anggarannya sama.
Oke, berarti untuk anggaran pembinaan ini pengelolaannya bagaimana Pak untuk Pengelolaannya gini, kita melihat apa? bobot daripada kebutuhan anggaran yang ada di KONI ini berkaitan dengan pembinaan prestasi yang ada di cabur-cabur itu. Apa ya tahun 2024 ini apa yang dibutuhkan? Sehingga kami menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui proposal kita untuk nanti kami mengusulkan dalam proposal itu kepentingan ini A, B, C, D dan sebagainya. Kira-kira sekian anggaran yang kita butuhkan. Apakah pemerintah juga langsung mengiyakan? Tidak, harus ada evaluasi juga gitu. Berarti masih ada proses evaluasi lagi itu dari pemerintah ada evaluasi lagi. Oh, kita berikan sekian dulu, mungkin gitu. Nanti yang hal seperti ini bisa masukkan di PAK, mungkin begitu juga. Yang kita alami seperti itu. Berarti hampir sama dengan tahun-tahun kemarin ya mungkin Pak? Ya, hampir sama. Oke, Pak Sentot, ini tidak terasa kita sudah mau ada di penghujung acara ini Pak Sentot. Ini kan sudah banyak sekali yang diinformasikan Pak Sentot, kan kita kan jadi tahu dari yang tadi tidak tahu sekarang jadi lebih mengetahui begitu Pak Sentot ya. Oke, monggo disampaikan Pak harapan kedepannya, mungkin saran-saran juga ke pemirsa dan juga kepada pemerintah dan kepada atlet gitu. Dan tentunya untuk 2 cabur yang bentar lagi akan masuk ya, akan segera launching ini, monggo sampaikan Pak harapannya. Ya, terima kasih Mariat yang telah kita diskusikan tentang KONI Kota Batu. Banyak hal yang memang perbaikan-perbaikan, banyak hal yang perlu juga kita ada penguatan-penguatan. Tentunya nanti harapan saya pada waktu rapat anggota itu, rapat kerja itu nanti akan bisa muncul beberapa pikiran-pikiran untuk bisa memberikan satu penguatan pada proses prestasi pada tahun 2025 yaitu POR ke-9 di Malang Raya ini. Oleh karena itu saya berharap semangat daripada teman-teman pengurus, termasuk semangat daripada teman-teman di cabur, termasuk atlet, termasuk itu pelatih, dan yang tidak kalah pentingnya saya terima kasih kepada pemerintah daerah yang masih memberikan support yang bagus. Nah, support ini mudah-mudahan tidak ada istilahnya putus-putusnya untuk demi kepentingannya prestasi, juga demi kepentingannya masyarakat Batu, juga demi kepentingannya pemerintah Kota Batu. Kalau ini semua akan terjadi satu kesatuan yang utuh, saya pikir semua yang ada di Kota Batu ini akan insya Allah berjalan dengan baik dan prestasi selalu akan bisa kita dapatkan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Sentot atas informasinya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk KONI Kota Batu dan terwujud semua harapannya ya. Dan pemirsa Dama TV, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Anti dan kerabat kerja petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.